Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan kami dari kelompok Indische Partich. Kita akan mempresentasikan tentang Human Resource Management System atau HRMS. Anggota kami terdiri dari Mona Syarofia Taja, Syifa Alia Harunisa, saya Korita Mahadika, dan Adinda Nabila. Pertama-tama kita masuk ke latar belakang. Seperti yang kita tahu, pengelolaan SDM secara manual seperti pencatatan data, pengkajian, absensi, dan evaluasi kerja seringkali lambat, rawan kesalahan, dan kurang transparan. HRMS hadir sebagai solusi digital untuk menyederhanakan proses ini dengan mendigitalisasikan manajemen SDM, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan produktivitas organisasi. Sistem ini memungkinkan pengelolaan data terpusat, analitik mendalam, dan integrasi proses, sehingga mendukung keberhasilan perusahaan di era digital. Tujuan dari Human Resource Management System ialah satu, meningkatkan efisiensi operasional, dua, mendukung pengambilan keputusan strategis, tiga, meningkatkan pengalaman pengguna, empat, memastikan kepatuhan regulasi, lima, memberikan wawasan strategis, dan yang terakhir, keenam, meningkatkan pengalaman karyawan. Next. Target target pengguna dari Human Resource Management System ini, yang pertama adalah Departemen Sumber Daya Manusia atau HR, yang kedua adalah Departemen Keuangan, yang ketiga adalah karyawan, keempat manajemen dan eksekutif, lalu yang terakhir adalah manajemen operasional dan pimpinan organisasi. Lalu, fungsionalitas aplikasi dari Human Resource Management System ini ialah satu, pengelolaan data, yaitu untuk menyimpan data karyawan, kontrak kerja, dan riwayat pelatihan. Lalu yang kedua adalah penggajian otomatis, yang berfungsi untuk mengotomatiskan gaji dan tunjangan dengan integrasi ke sistem keuangan. Lalu yang ketiga adalah pelacakan kehadiran dan cuti, berfungsi untuk pelacakan dengan biometrik dan pengajuan cuti online. Yang keempat, laporan analitik, berfungsi untuk data kinerja, absensi, dan perencanaan tenaga kerja. Yang kelima, manajemen rekrutmen, yang berfungsi untuk otomatisasi proses dari lowongan hingga penilaian kandidat. Lalu yang keenam adalah pelatihan dan pengembangan, yang berfungsi untuk mengelola jadwal, materi, dan evaluasi pelatihan. Lalu yang terakhir, ketujuh, ialah integrasi multi-platform yang berfungsi untuk akses melalui web dan aplikasi seluler. Identifikasi dan analisis masalah. Yang pertama ada isu manajemen. Tantangannya yaitu kurangnya koordinasi antara tim pengembang dan bisnis. Jadwal pengembangan sering molor karena perubahan kebutuhan, sehingga dampaknya efisiensi waktu terganggu, implementasi aplikasi terhambat. Yang kedua, isu teknologi. Teknologi platformnya ada cloud-based atau AWS, bahasa menggunakan Python backend and React.js atau frontend. Frameworknya menggunakan Django. Tantangannya skalabilitas, server kewalahan saat pengguna meningkat, keamanan, resiko kebocoran data karyawan. Yang ketiga ada isu organisasi, budaya kerja, resistensi terhadap teknologi baru, hambatan kolaborasi, tim bekerja secara silo tanpa komunikasi lintas fungsi.
Pendekatan solusi untuk 4 area fungsional bisnis. Yang pertama itu pemasaran, chatbot untuk mendukung proses rekrutmen. Yang kedua, keuangan, modul otomatisasi untuk penghitungan gaji, pajak, dan tunjangan. Yang ketiga, sumber daya manusia, rekrutmen berbasis AI untuk menyaring kandidat otomatis. Pelatihan berbasis gamifikasi untuk meningkatkan motivasi, dan yang terakhir operasional, pengelolaan shift otomatis sesuai kebutuhan operasional. Implementasi dan dampaknya. Yang pertama, implementasi menggunakan pendekatan agile untuk fleksibilitas kebutuhan. Terapkan arsitektur microservice untuk skalabilitas, adakan pelatihan karyawan untuk mempercepat adaptasi teknologi. Dampaknya, efisiensi waktu proses administratif berkurang hingga 40%. Efektivitasnya, data terpusat mempercepat pengambilan keputusan, dan produktivitasnya, karyawan lebih fokus pada tugas strategis. Untuk selanjutnya ada rangkuman temuan. Human Research Management System atau HRMS adalah sistem teknologi untuk mengelola SDM secara efisien, mencakup pengelolaan data karyawan, pengajian otomatis absensi, rekrutmen, pelatihan, dan analitik data, guna meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan, mempermudah akses informasi, dan memastikan kepatuhan ketenaga kerjaan. Selanjutnya ada rekomendasi, disarankan untuk mengadopsi Human Research Management System atau HRMS yang mampu mengintegrasikan pengelolaan data karyawan, otomatisasi pengajian, pelacakan absensi, rekrutmen, pelatihan, serta analitik berbasis data, guna mendukung pengambilan keputusan strategis dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenaga kerjaan. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.